Iki kok bahasanya campur-campur boleh Cak? Bebas. Gak apa-apa, gak masalah. Tak pikir bahasa Inggris. Aku nak nerima online sebenarnya kan kalau dalam versi bahasa Inggris terus selama ini. Tak pikir kemarin bahasa Inggris, ternyata bahasa Indonesia Jawa campur itu. Gak apa-apa lah, kadung. Temanya mengalir Cak. Temanya Yeah. mengalir karena kita sama-sama nggak tahu mau ngobrol apa. Loh, iya? Aku diundang nggak sih sampai nggak harus nyapong. Karo, Seharusnya nyapong ngundang. sampean gelem rawuh wes seneng ya? Karena gak diundang moro-moro mencungul malah mesti. Coklat kita, humor Sufi nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pri, sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita ini kok hampir setiap hari ketemu ya Mas ya sekarang ini malahan ya? Ya itu di balik kesulitan-kesulitan itu kan selalu hanya pengabaran kemudahan di sebaliknya sebetulnya. Oh, ada kemudahan. Ini yang rumus ini yang kita kadang-kadang lupa menghitungnya. Kita terlalu banyak konsentrasi ke kesulitannya atau Gus, sampai kemudahannya itu nggak kita hitung gitu loh. Coba kalau ini Ya. berlangsung normal-normal saja, hidup kita itu malah nggak normal loh biasanya. Nggak normal gimana? Hidup normal nggak normal tuh gimana maksudnya? Bagi orang-orang lain dianggap normal, kita ini kan malah sering tidak normal. Orang lain tidur, kita bekerja. Orang lain kerja, kita tidur. Nah ini malah kita sanggup menormalisir keadaan justru karena dianggap sedang tidak normal ini. Begitu. Kalau saya beda sedikit Mas, orang lain bekerja, saya menerima penghasilan. Pekerjaan itu kan nggak begitu penting, yang penting itu kan berpenghasilan. Ya sudah terserah. Terserah apa maumu. Kita ini baru ketemu saja kok pasti langsung bertengkar loh. Itu aku kesel lama-lama itu. Lah iya toh, ketemu hampir tiap hari dengan media online seperti ini, tapi kok tetap tidak bisa merukunkan kita tuh sebenarnya kita punya masalah apa toh Mas? Yang terpendam itu mau dikeluarkan, jujur gitu Mas. Nah, itu saya kira kok masalahnya jelas ya, pembagian honor yang tidak proporsional itu. Loh itu sudah adil Mas. Adil itu bukan sama rata sama rasa. Iya. Adil itu sesuai dengan proporsinya. Gitu loh Mas. Iya. Harus seimbang dan setimbang. Seperti contohnya, saya punya anak bayi, ya Aksa. Ya. Kalau saya memberi makan Aksa seperti saya memberi makan kepada kakaknya, ya kewareken Mas. Nggak sanggup. Ya. Dan belum tentu bisa mengunyahnya. Dia masih pisang, masih bubur ketika kakak-kakaknya sudah rendang, sudah bebek goreng dan sebagainya. Itu adil Mas. Ciri-ciri sufi-sufi komersial itu sanggup memberi sebuah pembenaran apa-apa yang sebetulnya tidak terlalu benar. Ya, tapi ya sudah itulah. Itulah kelebihanmu yang aku harus menerima karena di dalam pergaulan ini memang untuk awet ya. Harus ada pihak-pihak yang selalu mengalah. Ya harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Kalau semuanya menang, siapa yang kalah? Kalau semua kalah, siapa yang menang? Kan begitu kehidupan itu Mas. Ada kemudahan, ada kesusahan. Dan saya yakin rumusnya begitu Mas. Saya bagian yang senang sampai yang susah kan begitu. Iya. Nah ini di dalam konstruksi negara, orang-orang semacam aku ini sedang penting. Berani dikalah-kalahkan demi persoalan kebangsaan. Wah. Berani dikalah-kalahkan, berani disalah-salahkan. Iya, bangsa ini kan sedang membutuhkan orang-orang yang kedudukannya sebagai shock breaker. Mungkin dia bagian ditekan-tekan, bagian disalahpahami, bagian yang menerima seluruh ketidakenakan agar bangsa ini tetap menjadi bangsa ini. Ini kan yang diajarkan oleh para bijak bestari itu. Sampai dapat kearifan-kearifan gitu dari mana toh Mas? Setiap ada job aku langsung arif. Lah itu kelebihanku. Walaupun kita ini kalau ngobrol selalu sebenarnya nggak pernah ada tema ya Mas ya. Iya. Ngalir begitu saja. Banyak juga nih teman-teman kita yang nanya, Gus, tema obrolan kali ini apa? Ya itu dia sama-sama nggak tahu. Wong yang paling jelas di sini soal honor saja. Temanya selalu seputar honor. Gitu Mas. Tapi apa pentingnya sih Mas tema pembicaraan itu Mas? Itu sebetulnya hanya berlaku pada
ranah-ranah formal. Nah, ranah formal itu kan sudah tidak menarik untuk orang-orang seperti kita ini. Ada struktur, ada urutan logis, ada panduan. Kita ini kan anak-anak yang dilahirkan dari panduan alam. Dan panduan alam itu kadang-kadang kita ngawur saja kalau alam yang membantu, itu tiba-tiba kita ini sering tersasar tapi di pulau-pulau yang cantik itu. Lalu hebatnya non-panduan itu begitu. Jadi kita meminta panduan-panduan energi-energi yang lebih besar. Sehingga tema ini menjadi sangat teknis. Berarti kita ini orang-orang hebat ya Mas ya, berarti ya? Ya karena nggak ada yang mengakui kita hebat ya, kita menghebat-hebatkan diri kan. Dengan cara itu selama ini kita hidup kan. Iya. Saya jadi paham yang dimaksud sama Mas Pri tadi. Bahwa ketika orang lain normal, kita tidak normal. Ketika kita normal, kita masih saja dianggap tidak normal oleh orang-orang. Tapi juga Mas, wabah ini Mas, pandemi COVID-19 ini mengajak kita hidup dalam sesuatu keadaan yang disebut the new normal. Mas Pri sudah dengar itu belum? Ya. Berarti kita akan memasuki era, kita berdua nih, era the new abnormal, Mas. Itu lebih menarik karena the new normal itu kan sebetulnya ya normal-normal saja. Cuman kita ini kan kenes istilah ya. Untuk bisa melafazkan social distancing saja. Aku sampai bosan kepada istilah ini. Itu sampai diturunkan wabah, sampai diturunkan pandemi. Jangan-jangan turunnya pandemi ini hanya untuk agar kita ini fasih mengucapkan social distancing, physical distancing. Itu kok lidahnya sampai nggak keseleo ya? Gimana? Nanti kalau kita tidak fasih itu dianggap kita tidak laku di televisi, tidak laku di talkshow itu. Jadi terpaksa bekerja keras untuk menghafalkan social distancing itu. Ya karena kita ini kan public speaker ya. Persoalannya kan apakah kalau lidah kita sudah fasih, kita ini menghidupkan betul-betul isi dari terminologi itu dalam hidup kita. Ini kan tidak selalu nyambung toh. Kefasihan lidah dengan kefasihan perilaku itu kan tidak selalu nyambung. Itu sehingga istilah-istilah itu menjadi lipstick gitu loh. Berarti hanya menjual kata-kata ya manis di lidah ya Mas ya? Iya, padahal kalau itu sudah hidup, tanpa istilah ini dihadirkan, mungkin wabah ini tidak akan sedramatik ini situasinya. Kan begitu toh, Gus? Iya. Ini kok jadi serius begini ya? Loh, justru itu ketika orang lain mulai menyukai humor sufi, kita ini kan tidak terbiasa dalam kemapanan. Kita harus mulai bikin serius sufi. Ya, begitu acara ini disukai sebagai humor sufi, kita harus membuat acara ini tidak lucu. Wah, itu target. Betul. Jadi jangan sampai orang itu kok memuja kita. Itu salah besar itu. Ya toh? Jangan sampai. Itu sebenarnya keinginan kita sudah lama, tapi karena keinginan itu nggak pernah tercapai, ya sudah sebetulnya kita nggak ingin dipuja gitu aja lah. Ini lebih gampang karena langsung tercapai toh keinginan ini. Keinginan itu banyak dalam hidup. Tapi khusus kita berdua, ketika hampir tercapai, kita merasa tantangannya berkurang. Kita harus ciptakan tantangan baru kan gitu. Saya sempat sebel ketika saya sampai dianggap orang sebagai pelawak, Mas. Saking lucunya katanya. Loh, saya ini tidak pernah dilahirkan, tidak pernah dibesarkan dalam dunia panggung sandiwara yang hidupnya untuk melucu saja. Saya ini orang yang serius. Kok tiba-tiba ditertawakan orang gara-gara omongan saya dianggap lucu. Terus saya malah dianggap pelawak. Terus orang terheran-heran ternyata saya punya banyak stok humor. Saya ini tidak sedang melucu, Mas. Saya ini sedang bekerja. Mencari uang, ya kan gitu. Iya. Kan ada memang humor itu sebetulnya dari sikap hidup menjadi keterampilan hidup. Ya. Jadi humor itu sebetulnya sebagai sebuah sikap hidup tidak perlu dilucu-lucukan. Tetapi karena humor itu bisa diperalat menjadi keterampilan hidup, itulah yang kemudian beranak turun menjadi profesi, menjadi gimmick, menjadi seni-seni terapan saja. Itulah kenapa kemudian kalau humor yang sebetulnya filsafat hidup dan realitas hidup itu menjadi gimmick dan terapan saja, kemudian menimbulkan anak turun baru bernama paradoks. Orangnya dianggap lucu, tapi hidupnya tragis. Menyedihkan, penuh dengan tangisan. Persis hidupnya sampean berarti ya?
Persis, kalau aku kan tidak perlu melucu karena hidupku sudah begini ini ya. Iya, Jadi iya, iya. penderitaan pun ternyata juga bisa kita tertawakan. Ya. Jadi tidak perlu panggung sebetulnya derita untuk menjadi bahan tertawa itu. Kalau itu sebagai sebuah filsafat hidup dan realitas hidup. Paradok ini apa hubungannya sama parodi? Jadi paradok itu adalah sebuah lingkaran besar yang parodi ada di dalamnya. Oh gitu, ya. Ini sampean memang belajar Mas tentang dunia perlawakan ini Mas. Kok paham banyak Mas? Oh ngawur. Loh tapi ada juga Mas. Contohnya teman-teman Sri Mulat Mas. Mereka memang lahir dan besar di lingkungan orang-orang yang melawak. Lahirnya di panggung, besarnya di panggung, hidupnya mungkin di belakang layar itu juga penuh penderitaan. Tapi ketika naik ke panggung, berhasil membuat semua orang tertawa. Bahkan ketika belum mengucapkan apa-apa. Ini keterampilan macam apa Mas? Sesuatu yang bisa dilatih atau gimana Mas? Kalau khusus teman-teman Sri Mulat itu ada kekhususan-kekhususan yang penting dicatat, yakni berkumpulnya antara keterampilan dan filsafat hidup. Sehingga mau di luar mau di dalam panggung itu mereka ada di dalam adonan yang intensif begitu itu. Jadi kelucuan-kelucuan itu kalau kita melihat atmosfer teman-teman Sri Mulat itu juga terlihat di luar panggung. Walaupun isi-isi kelucuan itu bisa bermacam-macam ya. Ada ironinya, ada sarkastiknya, ada keharuannya, ada artistiknya. Itu Sri Mulat ya. Oh itu makom yang sangat tinggi di dalam dunia humor. Itu perlu dilatih juga berarti tetap ya? Atau mengandalkan spontanitas, improvisasi di atas panggung? Saya dengar-dengar mereka ini kan cuma dikasih tema saja, terus selanjutnya silakan dieksekusi di atas panggung gitu Mas? Latihannya latihan yang sangat elementer saja, ibarat orang makan itu tinggal nambah kuahnya. Adonan-adonan lauk pauk itu sudah lengkap karena humor itu sudah ada di luar dan di dalam diri mereka. Nah orang-orang seperti kita ini kalau melucu kan kadang-kadang karena job saja, karena rating saja, ya karena biar kita laku saja. Ya. Mereka itu sudah lucu lahir batin, kira-kira gitulah. Ya kalau saya sih ngelucu karena job memang. Tapi kalau jenengan Ya. ngelucu kan karena diajak sama saya Mas. Itu bukan lucu kalau diajak itu sebenarnya bagiku tragis itu. Tapi hari ini Mas, kalau sampean melihat peta dunia lawak Indonesia, eranya Sri Mulat, ada kemudian sempat muncul komedi situasi, sitkom. Terus ada kemudian kelompok-kelompok atau grup-grup lawak. Terus ada stand up komedi. Ya. Ada beragam seni melawak yang terus-menerus tumbuh. Sampai melihat hari ini siapa yang bisa kita anggap sebagai tokoh di dunia humor Indonesia, Mas? Saya tentu harus adil kepada para tokoh-tokoh itu karena semua mewakili bahasa zamannya, toh. Ya. Saya barusan mendengar rekaman ulang Maestro Lawak Jawa Basio itu. Basio. Wah, itu legend di dalam konteks aktualitasnya saat itu. Ya. Humornya kecil saja, lembut saja, itu sudah membuat seluruh dari kita di luar maupun di dalam gedung bisa tertawa karena substansi humor itu. Nah, tentu pada zaman ini humor-humor ini terlalu lembut. Oke. Lalu muncullah humor-humor yang harus ditambah slapstick sebagai sebuah gimmick tambahan. Lahirlah ciprat-cipratan tepung, balang-balangan sendal, ya itu hampir nggak pernah dilakukan oleh Pak Basio kan. Pak Basio itu hanya memakai voice overnya saja, itu dramanya itu sudah terbayang. Zaman-zaman mengalir sampai di hari ini, sebetulnya hari ini yang menulurkan mazhab stand up itu sebenarnya seni monolog yang sudah dimulai bahkan oleh Pak Basio itu. Ya. Pak Basio itu adalah orang yang sangat artikulatif di panggung, memonologkan segala sesuatu, seorang diri saja begitu kuat, tetapi kalau di luar panggung sangat pendiam. Beda. Dunia panggung, dunia publik, dunia privatnya beda sekali ya. Tentu ini bukan rumus hitam putih ya, tetapi ini stereotip humoris besar bahkan dunia.
mereka memiliki sebuah tertib emosi. Jadi mereka di luar panggung itu benar-benar sangat menjadi orang biasa, cenderung hemat berkata-kata, tetapi kegilaannya di panggung optimal. Kalau Cak Lontong coba dinilai bagaimana? Nah, nanti kita tanggap saja. Tetapi nanti di dalam dunia stand up itu ada namanya roasting. Nah, yang kamu sebut Lontong itu, Gus, itu sangat cerdas melakukan roasting itu. Lah, Lontong ini salah satu komedian yang ikonik di Indonesia, yang kecerdasannya sangat mencukupi untuk menjadi seorang roaster itu, selain seorang komedian tunggal ya. Itu sampean memuji-muji padahal nggak ada orangnya, itu maksudnya gimana? Mencari perhatian seperti apa? Ini ciri-ciri orang kasaf begini ini. Oh, tapi untuk mengundang seorang Cak Lontong yang kata sampean tadi ikonik, apa nggak ruwet Mas prosedurnya? Jadwalnya ketat loh Mas orang ini Mas. Pelawak sekarang bisa menjadi tokoh publik yang luar biasa sampai antrian jadwalnya bisa 2 tahun mungkin Mas. Ya yang lain saja lah, siapa yang kita undang gitu. Jadwal yang ketat itu kan hanya persoalan industri. Ya. Industri itu kan hanya soal jual beli. Nah, kalau acara ini itu kan sudah rohani, jauh di atas industri. Jadi siapapun yang datang kita undang, setidaknya akan tidak enak hati kalau undangan-undangan rohani itu ya. Nah, Bu, ya sekarang sampean coba yang mengundang, sampean sepertinya kok kenal baik sama beliau. Menggunakan ilmu yang sampean miliki lah, panggilan dari jauh bagaimana menghadirkan seorang Cak Lontong. Aku turuti permintaanmu, tapi karena aku orang tua itu biasanya mewakilkan kepada yang muda. Itu sebagai tertib etik dunia sufistik. Ya, iya. Kamu yang undang. Wahai kipas yang mengipasi arang yang membakar, asapmu menggelembung kemana-mana. Sate hampir matang, sate hampir siap disajikan. Maka siapkanlah, hadirkanlah lontong. Ini Cak Lontong nih, serius nih. Lontong Mas, Pri, sehat Mas? Alhamdulillah. Terus Chandra Malik, Cak sehat? Lontong. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, walaupun nggak ikut rapid test tapi merasa sehat aja lah. Ya, dia itu spesialisasi dari dulu selalu merasa saja, padahal ya tidak cuman raganya, ini bahkan mentalnya saja tidak sehat anak ini. Nah, ini Mas Pri itu tahu. Perasaan sehat itu selalu menjadi proposal awal dulur kita ini. Itu ibaratnya ngobrol itu nyambung kalau frekuensinya klop. Nah, frekuensi klop itu kalau didasari dengan syarat sehat dulu. Kalau semua sehat, walaupun secara fakta belum tentu, tapi secara ya yang terucap sehat berarti frekuensinya nyambung. Ini dari kita bertiga terus salah satu ngaku nggak waras saja kita udah males ngomong. Makanya harus ngaku sehat dulu. Sejak kapan Cak Lontong sehat? Loh, kalau saya kan rutinitas sehat itu. Saya rutinitas sehat itu.
Sebentar. Lontong itu rutinitasnya memang sehat ya, lontong itu. Kewarasannya yang tidak rutin ya. Itu memang sehat itu saya bikin rutin. Kalau waras itu memang saya bikin ya harus termanage ya, harus periodik dan ya simultan, nggak boleh terus-terusan. Karena kalau orang sehat dan waras terus-terusan, jadi orang biasa. Loh iya, coba sampean dulu bapak-bapak kita itu kalau ada orang gila harus ditanyain nomor ya kan. Ada orang gila itu baca ngitung belum tentu bisa, tapi malah ditanyain nomor, terus dipercaya, dipasang loh itu loh. Jadi orang nggak waras pun itu punya nilai spiritual yang bisa dipercaya oleh orang yang waras dalam hal tertentu. Itu pengalaman Cak Lontong dulu. Ya karena saya memang dekat dengan orang-orang nggak waras, ya, makanya saya diundang ini kan mau karena saya menunjukkan bahwa dekat dengan orang-orang nggak waras itu. Jadi kesimpulannya kita bertiga itu sehat Mas Pri, tapi kurang waras. Nah. Aduh. Seruput kopinya. Iku kopi apa teh iku? Kopi jahe. Karena kan jahe ini ditengarai bisa menambah imun tuh. Karena ini bisa menambah imun, kalau nggak diminum eman. Mas Pri dulu nemu di mana ini Mas Pri? Nemu Cak Lontong ini? Saya punya pengalaman menarik sama Mas Pri itu. Ini cerita, nggak apa-apa kan cerita? Ada yang mau denger nggak ini kira-kira saya cerita? Didengerin. Oh didengar. Jadi dulu itu saya itu sebenarnya mulai ngelawak sejak zaman kuliah. Saya tahun 92 itu sudah punya program di TV sama teman-teman ITS dulu. Namanya Komedi Kampus. So pasti itu. Cap Tugu Pahlawan dulu grupnya. Begitu lulus kerja semua akhirnya sampai titik saya bukan di situ, akhirnya saya keluar, saya kembali ke dunia ngelawak ini lagi. Tahun 2005 itu saya kembali ke Jakarta, ngisilah acara Republik BBM di Indosiar dulu, Mas Pri inget ya? Ya. Nah, Terus. Tiba-tiba ada orang nyari saya ke Indosiar. Terjadilah dialog dan ternyata mereka ini buah PH yang mau memproduksi karya dari Mas Pri ini. Apa namanya Mas yang di radio itu Mas? Sketsa apa? Sketsa Indonesia. Sketsa Indonesia. Berarti Mas Pri berjasa. Sangat. Jadi ceritanya orang itu nyari saya atas rekomendasi Mas Pri yang sebenarnya Mas Pri sendiri juga nggak tahu saya siapa. Jadi merekomendasi orang yang bisa dia gitu, juga Mas Pri? baru kenal. Bener nggak Mas Pri? Iya. Nah akhirnya ketemulah saya dengan Mas Pri perantara orang yang itu tadi. Saya istilahnya the chosen-nya lah. Ini Gus. Saya sebetulnya saat pertama melihat Cak Lontong ini bukan di televisinya, bahwa itu instrumennya saja. Soal televisi itu soal kesempatan saya melihat beliau ini. Tetapi tidak di televisi, tidak di luar televisi, saya sudah punya kejatuh cintaan sama Cak Lontong ini. Itu yang saya sebut bahwa humor itu bukan lagi soal keterampilan hidup. Humor itu sudah menjadi, kalau di tokoh Asterix itu ada seorang Obelix, manusia super di komik itu, begitu lahir sudah kecemplung larutan lucu gitu loh. Nah, larutan lucu. Jadi ketika Lontong tadi muncul itu, Lontong belum apa-apa saja, aku sudah tertawa terus. Lihat itu letikan-letikan ide-idenya. Ya, itu betul-betul otak-otak refleks sudah. Ya tidak perlu menyiapkan ini, menyiapkan itu, tidak perlu berpikir ini, tidak berpikir itu. Karena di dalam acara-acara televisi yang penuh moncong-moncong kamera saja, dia bisa tampil dengan sebuah kealamiahan, walaupun tetap acting ya. Tetapi kealamiahan tertentu yang seolah-olah kamera itu tidak diizinkan mendikte dia. Itu kalau pola berlatih itu sulit sekali. Nah, kelemahan-kelemahan aktor-aktor tertentu itu di negara-negara tertentu itu kamera itu masih dianggap penting gitu loh. Sehingga orang acting itu kelihatan itu acting. Nah, Lontong ini sudah mengabaikan kamera-kamera itu seolah-olah begitu. Ini bukan hasil latihan. Ini karena
larutan lucu tadi itu. Larutan. Ya, secara genetik memang besar sekali di dalam tubuh obelik Cak Lontong ini. Maka itu mempengaruhi bahasa tubuhnya. Cak Lontong berhasil memaksa kamera mengikuti gerakannya Cak Lontong. Itu Mas Pri ya? Iya. Nah, dalam hal jasa, berarti Mas Pri kan berjasa besar pada Cak Lontong. Karena Mas Pri yang menemukan Cak Lontong. Ya toh? Saya juga berjasa besar. Sayalah yang menemukan Mas Pri. Oh, saya yang mengajak beliau di program ini. Iya. Jadi sampean manggil saya Mbah Guru. Iya, secara turunan berarti saya baru menganggap sampai lebih berjasa dari Mas Pri ya. Iya. Contohnya penggunaan tadi istilah larutan lucu. Larutan lucu di Al-Quran ada, namanya sibghatullah. Sibghatullah itu celupan. Dicelupkan. Terus? Dicelupkan di air kemurnian, di air kebesarannya Allah, sehingga sekali yang dicelupkan selama-lamanya basah. Ya mirip itu tadi, dicelupkan di larutan lucu, maka tanpa harus berusaha melucu pun selama-lamanya lucu. Jadi Mas Pri ini sudah sofistik nih, berkat didikan saya. Nanti mungkin secara teknis dari Cak Lontong ini ada yang bisa dijelaskan kalau itu mau nyerempet teori. Tetapi titik termahalnya bukan di situ. Saya pernah tidur di kontrakan Cak Lontong di Jakarta waktu itu ya. Iya. Saya juga pernah diantarnya ke bandara waktu itu. Dari berangkat tidur, bangun tidur, sampai berjalan ke bandara itu, Cak Lontong tidak pernah tidak lucu. Ada kelucuan kok sepanjang itu. Itu kalau ngelawak, habis itu. Dan aku tentu orang yang akan kelelahan untuk menerima lawakan. Tapi karena kelucuan-kelucuan itu bersifat hidup itu sendiri, aku hampir terganggu itu tidur di rumahnya Cak Lontong itu. Nah, itu larutan lucu yang tadi Gus Chandra menyebutkan dengan bahasa luhur tadi itu. Tapi sebetulnya di luar soal-soal yang bersifat genetik larutan lucu itu, Lontong itu bisa menyebut berbagai macam literatur kesejarahan waktu itu. Jadi sebelum lucu, dia itu sebetulnya pintar gitu loh. Loh, bener itu? Saya tidak bisa membantah kalau itu. Karena karena kalau saya membantah berarti seperti mengumumkan bahwa saya nggak pinter gitu, makanya saya nggak bantah. Jadi sebelum saya terhibur oleh lucu-lucunya yang bersifat hidup itu ya, bukan bersifat komedian, tapi bersifat kerohanian, itu saya menangkap kekayaan intelektualitasnya. Yang sering menggagalkan dunia komedian itu adalah ketidakurutan tahapan ini. Ya. Cak Lontong ini, Mas Pri ini kok kelihatan bangga sekali sebagai gurunya Cak Lontong. Jadi banyak bicara. Mbok ya sampean yang banyak bicara. Mas Pri ini udah terlalu pinter nih kalau disuruh bicara. Ya memang saya juga mulai pinter bicara sejak kenal Mas Pri. Saya kenal Mas, tahu langsung Mas Pri itu. Ya. Kalau sebelumnya akhirnya saya dengar ketika itu tadi sketsa itu, saya dengarkan orang yang suaranya mantep ya kan. Ngomongnya berbobot ya kan. Begitu langsung ketemu, ini nggak salah ini yang ngomong, saya dengar ternyata ini. Itu kadang-kadang itu kan kita kalau dari belum secara fisik mengenal kan, secara ekspektasi kita berlebihan. Ternyata ini. Nah, disitulah saya akhirnya sadar bahwa bibit bobot bebet tidak selalu berkaitan erat. Bisa bobotnya dia yang gede tapi bibitnya segitu-segitu aja, jadi nggak bisa sejalan untuk berjalan bareng lah intinya gitu. Setelah mengenal Mas Pri, makanya saya juga nggak maksa untuk bisa seperti Mas Pri, karena Mas Pri itu kan saya ngomongnya tuh, kalau saya dengerin ngomongnya bahasanya itu waduh, ini ngobrol saja seperti mendengarkan dia itu berdeklamasi, berpuisi, ya kan? Bahasanya kan kadang-kadang gitu, kadang-kadang sampai bisa nggak ya saya ngomong seperti itu? Saya yakin Mas Pri ini orangnya romantis. Mas Pri itu tipe orang-orang romantis yang mengandalkan perasaan, mengandalkan logika, mengandalkan kata-kata. Karena kan mengandalkan fisik jelas kelewat lah, kalah lah ya. Karena itu.
Iki bagian iki mbok edit ya, bagian iki mbok edit. Alas kalau kamu lolos kali. Tapi itulah, frekuensinya memang sama sama saya. Karena saya termasuk orang yang memutuskan terjun di dunia lawak, tetapi saya itu orang yang sangat minim gestur, minim gerakan. Minim dalam arti saya tidak bisa maksimal di situ. Makanya saya memaksimalkan di tempat lain, yaitu verbal. Nah, verbal itu bisa maksimal karena logika yang maksimal. Prinsip saya gitu aja. Untuk tampil di depan publik, sampean mempersiapkan apa dulu, Cak? Materi-materi itu muncul dengan sendirinya atau sudah disiapkan jauh-jauh hari? Nah, kalau saya sebenarnya mempersiapkan itu lebih ke mempersiapkan mental dan memahami saya mau ketemu dengan siapa. Itu jauh lebih penting daripada apa yang mau saya omongkan. Ya, ya. Kayak misalnya nih, saya ketemu Mas Pri, ketemu sampean. Saya nggak perlu, saya mau ngomong apa. Enggak, saya bayangkan dulu orang yang saya temui itu seperti apa. Otomatis kalau frekuensi nyambung, saya akan bisa ngomong dan berkomunikasi dengan baik dengan orang seperti itu. Saya berprinsip, humor, komedi, itu kuncinya adalah persamaan di frekuensi. Karena menurut saya, sehebat apapun seorang komedian, pelawak atau apapun itu sebutannya, ketika dia perform di tempat yang frekuensinya tidak sama, maka dia tidak akan berhasil. Mati kutu ya? Mati udah. Karena apa yang dia berikan tidak akan diterima dengan frekuensi yang sama. Yang dia sampai tidak diterima dengan seperti yang dimaksud. Ketika sampean bayangkan saya sama Mas Pri, apa yang terbayang? Nah, kan saya membayangkan ini. Orang yang kelihatan pintar, orang yang kelihatan berlogika, tapi sebenarnya itu didasari dengan pikiran-pikiran yang tidak waras tadi itu. Jadi omongannya itu tertata, omongannya itu bisa mempengaruhi orang. Tetapi ketika ditanya dasarnya apa, ya ujung-ujungnya kayak Mas Bas, ngawur. Nah gitu. Kamu dia mau pelajari mana? Enggak, ngawur. Nah, karena apa? Ngawurnya orang tidak waras itu pada tataran frekuensi tertentu dianggap bernilai, kayak tadi kita awal ngomong. Orang gila yang nggak waras dalam hal tertentu ditanya nomor itu dipercaya sama orang secara. Mas Pri, Iya. nomornya berapa yang keluar Mas Pri? Begini Gus, begini. Ini kerugian kita bersahabat dengan lontong itu ya. Kadang-kadang segala sesuatu sudah terbangun dengan rapi, saling menselebrasi, saling mengedifikasi kalau di dalam bahasa motivasi ya, saling meluhurkan satu sama lain. Tapi sebetulnya semuanya itu tidak penting karena di dalam hatinya selalu masih bersemayam kejahatan-kejahatan tertentu. Lupakan teori-teori lontong yang tadi tentang frekuensi, tentang ini, tentang itu ya. Itu sebagai sebuah metodologi berkomedi. Karena di dalam energi Cak Lontong itu ada yang lebih tua dari sekedar opsi-opsi itu. Mengamati penampil, komedian, aktor, artis, dan para selebriti publik itu sebetulnya penting mengawati di luar panggungnya. Ini prinsip yang sebagian dari kita sering melupakan. Jadi dunia panggung itu dunia yang sangat sebentar. Walaupun panggung itu pusat dari juri memutuskan apakah seseorang itu bagus atau tidak bagus, menang atau kalah dalam sebuah kontestasi, tapi sebetulnya itu dunia yang mengakomodasi bermacam-macam kemungkinan, termasuk kemungkinan dimanipulasi, kemungkinan diaktingkan, kemungkinan berpura-pura. Ya, ya. Tapi dunia di luar panggung sangat sulit untuk ditipu. Nah, maka saya asik kalau di televisi itu mengamati bukan nanti kita tampil di depan kamera, tapi bagaimana kami berkumpul di ruang transit. Jadi keberhasilan para penampil-penampil itu secara fundamental sudah terlihat di situ sebetulnya sebelum di panggung itu. Nah, Lontong itu punya kejiwaan yang sangat larut kepada budaya di luar panggung itu. Jadi orang ini sudah menyenangkan bahkan di belakang panggung. Kira-kira gitulah. Tirakat yang sulit itu begitu itu. Bener tuh Cak. Nah, saya kan nggak boleh menilai diri sendiri kan.
Itu pantangan saya itu menilai diri sendiri, karena menilai diri sendiri itu saya kira hal yang sangat saya hindari, karena nanti hasilnya pasti bagus, ya kan? Tapi ya gini nih, saya itu sebenarnya sebagai komedian, apalagi zaman sekarang Mas, kita ngomong dunia industri perkomedian zaman sekarang itu justru hal yang sangat berat buat orang seperti saya sebenarnya. Karena sekarang itu lebih banyak hal yang bersifat manipulatif di panggung daripada hal yang benar-benar sebuah karya dari orang per orang atau dari sebuah grup atau dari sebuah penampil gitu. Artinya apa? Gimik itu jauh lebih diharapkan dan jauh lebih ditonjolkan daripada kemampuan. Oke. Sebenarnya itu tidak lepas bahwa sesuatu itu harus berkonsep gitu. Cuma konsep yang dipilih sekarang di dunia industri ini adalah konsep gimmick, konsep yang menurut saya konsep yang sangat tidak terkonsep. Celakanya itu. Makanya orang seperti saya itu mengalami kesulitan sekali. Makanya saya hanya bisa mempertahankan saya supaya saya tidak hilang, gitu aja sekarang ini. Karena untuk mengambil peran juga repot. Sekarang gini, popularitas itu sekarang jadi patokan utama di dunia entertain. Ketika orang dikenal di industri ini, yang mereka lihat background-nya adalah berapa followernya. Jadi mengenal orang itu dari popularitasnya dulu. Ketika tidak populer, berarti dia juga pendekatannya juga akan berbeda. Tapi ketika populer, ketika ini udah Omong-omongnya dianggap produk iklan itu, wah kalau populer, iki cekelan bawa foto sing delok wong 10 juta. Iya tak? Ya. Padahal mereka lupa bahwa lebih penting yang membeli daripada yang melihat. Jadi ketika 10 juta orang melihat, yang beli belum tentu 10 juta, tetapi kalau 100.000 membeli semua, itu sudah jelas menguntungkan. Saya sendiri mikir gini, saya terlibat di beberapa iklan, tetapi saya lebih banyak melihat produk-produk iklan kita ini mengambil brand hanya berdasarkan basis popularitas. Jadi ketika muncul seseorang populer, tiba-tiba besok udah muncul iklannya apa, dia mengiklankan. Tanpa melihat bahwa karakternya ini sebenarnya sesuai nggak dengan orang itu, tanpa dilihat itu. Seperti kita ngomong rating share TV AC Nielsen, ya sudah, basisnya popularitas, bukan faktanya. Kalau TV itu channelnya saya nyalakan, di tempat satu channel kita tinggal tidur seharian. Nah kebetulan ini TV yang pas kena hitungannya AC Nielsen tinggi itu acaranya yang nonton, padahal kita tidur nggak nonton, lupa matikan. Secara esensi ditonton, tidak ditonton, ketinggal atau lupa matikan itu di AC Nielsen sama bobotnya menonton, padahal belum tentu ya kan. Makanya saya sulit banget seperti itu, sulit pada posisi ketika saya berkarya. Saya tidak akan bisa sepopuler seperti anak-anak zaman sekarang, apalagi media sekarang bukan TV. Kalau dulu zaman aku kenal Mas Pri itu media masih TV, sekarang kayak gini udah bisa. Mas Pri bisa terkenal bukan gara-gara TV ya kan? Ayo ngaku aja lah. Ya gara-gara Umar Sufi, gara-gara saya ajak. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai, larut dalam malam permai. Suasana seimbang tempat, jadi nikmat jarum coklat. Suasana seimbang tempat, jadi nikmat jarum coklat. Saya punya teman kuliah, lama nggak ketemu. Tiba-tiba dia WhatsApp saya, "Dong,
Aku mari ngeterno anakku nonton stand up comedy. Waktu itu dia nyebut salah satu komika ya masih muda, ganteng gitu kan. Yang nonton tuh ya anak-anak SMA, SMP, wah rame itu. Wes dielu-elukan. Karena dia inget orang yang ditonton ini profesinya seperti dengan temannya yaitu saya. Makanya dia langsung inget saya WhatsApp. Kapan ya saya bisa melihat kamu bisa seperti itu, dielu-elukan. Sebenarnya ya, gedek juga ya mendapat perlakuan seperti. Berarti ini teman saya yang secara jujur dia mengakui bahwa kamu itu gak terkenal, gak kayak iku. Buat orang seusia saya, mungkin sudah tidak akan berpikir seperti harapanmu itu. Karena prinsip saya begini, daripada saya dielu-elukan 5.000 siswa SMP SMA, saya lebih senang difavoritkan hanya 50 CEO, menteri, pejabat. Karena apa? Secara ekonomis kita ngomong. 5.000 pelajar SMP SMA itu, kalau bikin acara pentas seni, ngundang saya, negonya bisa 3 bulan sebelumnya, dan belum tentu deal kalau nggak ada sponsor. Gitu. Tapi kalau 50 CEO tadi, mau ngundang saya kapanpun, pasti jadi, tinggal masalah waktu. Bayangin kalau sebulan berapa? Sudah paling nggak 4 kali job, pasti deal uangnya. Lah buat saya apa yang saya harapkan? Apakah saya masih seneng disimpan foto saya sama 5.000 siswa tadi? Enggak. Karena apa? Karena usia seperti saya mikirnya juga ya kalau mungkin kalau aku 6 kayak masih muda kayak Mas Pri gitu masih jangka panjang, wah seneng lah. Berarti kan ribuan siswa tadi kan potensial buyer kemudian hari. Tapi kalau saya kan ketika mereka sudah dewasa jadi CEO, saya sudah pasti pensiun, udah nggak berkarya. Ya buat apa gitu kan. Itu prinsip-prinsip yang akhirnya harus saya pilih. Walaupun sama-sama di dunia komedi, sama-sama di dunia stand up komedi, genrenya lebih mengerucut bersama. Tetapi saya punya pasar sendiri yang tidak bersaing dengan mereka kebanyakan. Itu yang membuat saya menjadi bisa survive gitu. Ya. Pilihan bagaimana kita bijak memilih supaya tepat itu belajarnya dari Mas Pri. Seperti tadi saya secara sederhana orangnya mengasah perasaan, mengasah mulut, mengasah logika untuk menutupi yang kekurangan fisik tadi itu. Itulah pilihan. Berarti setidaknya kita dianggap CEO, Mas Pri. Karena saya baru tadi malam menghubungi Cak Lontong, langsung bersedia beliau itu. Iya kan, karena kan Cak Pri saya anggap salah satu founder saya, makanya CEO. Penemu. Ya itu kadang-kadang dalam dunia industri kita harus punya strategi. Dan saya Mas juga Pri, pernah menjadi korban strategi dulu. Korban strategi? Jadi gini, ini cerita sedikit ya, pengalaman ya. Mungkin biar yang anak-anak muda yang nonton ini jadi tahu, nggak cuma ngelihat 2 orang yang tua-tua itu aja kan. Jadi mungkin jadi dulu ya zaman belum ada digital atau internet yang merajalela seperti sekarang, hanya media TV. Ketika kita diundang TV, diajak ketemu TV, berbunga-bunga hati ini, rezeki ini walaupun belum tentu, tapi waduh luar biasa, semangat. Ketemu gitu, apa yang ada di kepala itu dengan entengnya, wes, ayo tak berikan biar orang semakin tertarik, cocok gitu. Nah itu saya pernah kejadian itu mungkin tahun 2007, 2006, saya diundang dengan TV, ketemu, saya diajak sharing, dengan semangat tadi, menggebu-gebu, saya keluarkan semua itu, sampai ujungnya saya diajak membantu dia untuk membuat program. Yang program ini sebenarnya sudah dicoba oleh stasiun TV itu 2 kali bikin pilotnya dalam kurun waktu 1 tahun, dan dua-duanya gagal, tidak diterima oleh manajemen TV itu sendiri. Ketika ketemu saya ngobrol-ngobrol, dia ingat dengan ide itu, dilontarkanlah ke saya. Oke, dengan masih semangat anak muda waktu itu, ya tak bantuin, tak bikinin sampai istilahnya ya jadi motornya di situ. Ayo bikin, ngajak siapa? Saya suruh milih ngajak siapa, saya ngajak beberapa teman. Pilot jadi diedit, presentasilah mereka ke manajemen. Cool Mas, deal. Kan seneng saya. Dapat kerjaan ini, syuting pasti. Udah deal, udah nego harga gitu kan. Oke, tenang. Ayo siapin
2 episode awal ceritanya, wah saya ngejak temen, ayo kamu ngetik, sudah di store udah gini. Nah, tinggal nunggu jadwal sudah ditentukan, syuting kapan, wah seneng, harapan baru lah. Dapat kabar, oh mundur Cak, karena ini tim konsentrasi Piala Uber Thomas Cup waktu itu gitu kan. Oke nggak apa-apa, masih semangat kita kan. Wang, kok nggak ada kabar lagi gitu ya. Tiba-tiba muncul di layar TV tersebut promo, segera tayang. Loh, acara itu. Dan saya belum pernah merasa syuting lagi. Ini kok tiba-tiba segera tayang. Saya mikir, apakah ada acara bisa tayang sebelum syuting? Saya bilang gitu. Ternyata benar acara itu tayang tanpa saya. Weh, dihubungi aja saya enggak. Bayang no sampai. Wih, hebat ini saya. Delek-delek saya. Sampai temen yang saya ajak nulis gitu tadi. Ayo kita samperin ke TV-nya. Ayo kita komplain lah kan. Ya. Kita sampai ke TV-nya mau ngapain? Ya kita ngomong, itu kan kita yang bantuin ini. Ya terus berharap apa setelah itu? Ya kita dilibatkan. Ya kalau dia mau ngelibatkan kan harusnya ketika mau produksi, bukan karena kita protes. Kalau kita protes itu bukan membuat kita dilibatkan, justru membuat kita malu. Iya. Ya TV kan gampang. Loh, itu saya rubah sedikit konsepnya sudah bukan konsep yang kita pikirkan. Yang mereka punya potensi memproduksi tanpa campur tangan siapapun ya kan. Ya akhirnya sudahlah diterima aja. Sampai saya mikir, ya mudah-mudahan ini jadi amal jariah lah buat kita selama itu diproduksi, bisa menghidupi pemain-pemainnya, kita mudah-mudahan dapat pahala dari situ, walaupun dapatnya hanya pahala. Bener, ini acara bertahun-tahun sangat booming dan luar biasa, membuat pemainnya ini menjadi luar biasa top, bahkan temen yang saya pilih nih ya, saya ajak main, di situ aja udah lupa sama saya waktu itu. Ternyata di dunia komedi ini nggak lucu sekali kehidupannya. Berarti strategi saya yang salah. Mungkin saya punya sesuatu yang dianggap bagus atau dibutuhkan, tetapi saya tidak melihat saya ini siapa. Itu yang saya salah waktu itu. Apa yang saya sampaikan dianggap bagus dan dipakai orang, tetapi saya siapa? Itu yang membuat pertimbangan dia, kamu saya pakai atau enggak. Nah itu yang saya lupa. Bahwa itu bisa diambil isinya, rangkanya ditinggal itu bisa. Dan itu terjadi. Makanya saya rubah strategi saya sejak itu. Saya ingin mengatakan begini, saya membangun karakter diri saya mulai nggak kemerungsung diajak TV terus semangat, udah nggak gitu lagi. Saya akan membuat karakter saya tampil dimanapun, mempertahankan karakter diri saya. Karena paling nyaman kan menjadi diri sendiri. Suatu saat saya berharap siapapun ada dari pihak industri apapun akan menghubungi saya karena mengenal karakter saya. Makanya saya berusaha jadi diri saya sendiri ketika ngamen setelah itu. Sampai, nah ini Mas Pri, beberapa tahun kemudian saya ditelepon PH. PH ini memproduksi sinetron. Sinetronnya sudah jalan, stripping. Tiba-tiba mereka ini mau memasukkan tokoh baru ke sinetron itu. Mereka telepon ke saya. Ini yang pas karakternya memerankan adalah Cak Lontong. Disitulah saya, alhamdulillah, berarti strategi saya yang saya buat bertahun-tahun tanpa ada penghasilan yang tetap itu, tapi saya konsisten membuahkan hasil. Orang mengingat saya dan mempercayakan sebuah tokoh karena dia tahu karakternya ini pas Cak Lontong. Karakter saya sudah masuk dalam kebutuhan mereka. Berarti saya merasa, saya berhasil itu. Itu pelajaran yang bagaimana Mas Pri? Tidak dilibatkan dalam kerjasama kreatifnya, tapi kemudian berhasil mendewasakan diri dengan menemukan karakternya. Walaupun jerih payahnya luar biasa pengorbanannya, tapi kemudian juga tidak mau kalah dengan industri dengan menjadi ikon dari industri itu sendiri. Ini kan luar biasa pelajaran dari seorang Cak Lontong nih Mas Pri. Saya ingin mencatat 2 hal dulu ya. Hal pertama, ini syuting kita hari ini adalah syuting kita yang termudah karena tamunya Lontong ya. Kita nggak usah tanya saja, Lontong itu bisa bernarasi selama 3 jam.
Nanti setelah ini kita syuting lagi, kita pura-pura tanya jawab, terus kita masukkan Cak Lontong. Tanya jawab Cak Lontong gitu. Itu sebuah kemampuan yang lain lagi ya, soal-soal bernarasi itu. Kita kan terikat oleh koneksi, oleh delay. Jadi Lontong sebagai aktor panggung mengerti itu. Jadi dia memblok seluruh kerepotan-kerepotan teknis itu dengan cara menarasikan soal-soal yang bahkan tidak perlu ditanya, diambil semua. Nah, ini sebenarnya mengabarkan soal-soal yang lain lagi. Ya, ada banyak hal-hal yang bisa kita analisis. Tetapi yang kedua ini yang penting, bahwa humor itu prosedurnya sangat panjang. Jadi untuk menjadi Lontong yang secerdas ini, genetik saja walaupun ada, tidak mencukupi. Karena ia butuh kuota sampai intensitas tertentu. Proyek saya dengan dia itu adalah proyek yang pedih juga. Kita pernah membuat dummy untuk televisi ya, Cak? Iya, betul. Dan wah, nggak ada dummy yang sekeren punya kami itu. Perasaan kami waktu itu. Perasaan kamu. Dari sebuah radio yang bagus, televisi yang bagus, ditulis oleh penulis yang sangat bagus. Nah ini, yang ngomong ya, yang ngomong. Memuji diri sendiri, tak apa-apa lah. Dimainkan oleh salah satunya adalah pihak yang saya buru itu, karena seluruhnya saya sudah jatuh cinta. Gestur pelawak Indonesia yang saya cari itu bukan gestur-gestur yang dramatik, bukan gestur-gestur yang artifisial, bukan gestur-gestur yang sengaja ngebodor. Seluruhnya aku sudah yakin itu. Cuman keyakinan kita itu bukan keyakinan mereka, itu persoalan lain lagi. Ya. Nah, bagaimana seorang komedian itu juga menjadi seorang rohaniwan? Bagaimana seorang komedian itu kalau oleh alam diujikan tentang perbedaan keyakinan itu? Apa reaksi-reaksinya? Apa respon-responnya? Bagaimana kualitas-kualitas psikologisnya ketika harus menghadapi kekecewaan semacam itu? Wah, ini adalah humor yang sulit sekali. Dan tidak banyak komedian yang lulus verifikasi ini. Dia salah satu yang lulus. Wajahnya itu walaupun menderita, itu tentram dia itu. Ya. Jadi prosesnya panjang, butuh keseriusan, butuh kesetiaan ya Mas. Butuh keberanian mengambil resiko ya. Itu staminanya dari mana? Kan mau bagaimanapun kehidupan berjalan, dapur harus ngepul. Apakah Cak Lontong untuk bertahan hidup juga mencari-cari sesuap nasi dari selain melawak? Pertama kali ke Jakarta memang saya membantu teman saya kontraktor. Saya pakai ilmu engineer saya. Saya mengurusi masalah mechanical, electrical. Tapi itu hanya berjalan sesaat. Karena setelah itu saya full memilih entertain ini. Ketika sejak saya sudah memilih entertain ini memang 100% ya menjatuhkan pilihan dan hanya bertumpu pada entertain ini. Ternyata memang ya itu tadi awal-awal tidak seperti yang kita bayangkan. Beratnya luar biasa. Kalau Mas Pri kan masih bisa bertahan hidup dengan menjadi penyiar radio, dengan menulis buku. Kalau Cak Lontong gimana Cak Lontong? Kerja orang yang nongol di TV Ya. hampir tiap hari. Ya, pembayaran TV itu 6 bulan berikutnya belum tentu keluar. Dulu itu gitu, Mas. Bahkan sampai sekarang bisa lebih lama lagi. Gitu ya. Paling seneng itu kalau orang-orang seperti saya itu walaupun ini bukan masalah prestis tapi masalah kelegaan dan kelapangan itu justru ketika kita diundang TVRI. Ini cerita ini, fakta ini. Kita kalau diundang acara di TVRI itu walaupun secara prestis itu bukan sesuatu yang membanggakan, tetapi itu melegakan. Karena apa? Selesai syuting bawa amplop. Buat orang seperti saya waktu itu sangat penting. Tapi kalau di TV swasta secara mentereng TV-nya lebih, tetapi secara kejiwaan itu lebih pedih. Terganggu kejiwaan. Nah, tapi kalau TVRI itu dulu karena prinsipnya TVRI itu ada uang dia produksi, nggak ada ya enggak kan gitu kan. Iya, Nah, kalau di TVRI itu pulang udah bawa amplop, walaupun juga nggak gede-gede tapi ya itu lebih real, lebih membuat kita hidup. Berarti humor Sufi ini udah luar biasa ya Mas Pri ya. Jelas semua ya. Nggak sampai berbulan-bulan ya. Walaupun kecil-kecil. Loh, itu tadi makanya kalau sesuatu itu kan ada fungsi waktu, ada fungsi jarak, ada fungsi ini masa, tapi besarnya itu gede. Tapi kalau harus nunggunya waktunya lama kan
Ketika sampai di ujung, sudah nggak bersisa malah. Ketika pada waktunya, sudah nggak ada artinya. Walaupun kecil, tapi secara Terus jarak dan menerus. waktu melekat sama kita terus. Wah, itu ayam kemana-mana itu. Loh, iya loh. Ini dunia pelawak yang menyedihkan seperti ini terjadi dimanapun nih Mas Pri. Sebetulnya kalau tragika kehidupan itu kan bisa menimpa siapa saja, profesi apa saja. Tetapi khusus komedian itu kan lebih eksotik gitu karena ia mencitrakan dunia yang sangat entertaining toh. Ya. Ya, entertaining itu sensasinya akan lebih dramatik kalau pelakunya sendiri sebetulnya tidak terentertain oleh hidupnya sendiri. Ya, ini menimbulkan sebuah sensasi-sensasi yang asik itu. Saya mencatat beberapa pribadi-pribadi yang bakat besarnya itu lolos dari ironi-ironi semacam itu. Lontong itu untuk menjangkau levelnya yang sekarang, memang ini yang harus menjadi kurikulum tidak hanya komedian, tapi juga seluruh warga bangsa ini. Apa itu? Reading habit. Reading habit. Reading habit. Reading habit. Ya. Saya kira Cak Lontong akan mengalami banyak sekali bias-bias reaksi kalau bekal bacaannya tidak cukup memadai untuk merespon keadaan. Dan dia berinvestasi buku itu bukan karena keinginannya terkenal dulu. Karena waktu itu pasti orientasi hidupnya masih banyak. Masih jadi tukang listrik, tukang ledeng, tukang sayur, entah tukang apa lagi lah. Ya. Tapi sudah berinvestasi buku. Dia kalau menceritakan kesejarahan itu benar-benar sebagai seorang pengamat kesejarahan, Lontong itu. Ya. Saya waktu itu sebetulnya sudah mulai kagum, tapi sudah saya tahan-tahan dikit. Nanti dia gede kepala gitu loh kira-kira. Nah, ini adalah deposit yang sangat mahal bagi seseorang untuk merespon apa saja, termasuk merespon soal-soal yang mengecewakan hidupnya. Oke. Apalagi menjadi komedian itu, jebakan kekecewaannya, ibarat lingkaran, itu hampir 160% isinya jebakan kekecewaan. 20 sisanya saja yang berisi lolos verifikasi ini, honor lancar, pentas nggak ditimpukin, hanya 20% saja sisanya itu. Nah, di Indonesia ini reading habit bagi semua kalangan ini, statistiknya memang masih sangat rendah, Gus. Nah, Cak Lontong bisa mengajarkan kepada kami ini bagaimana kontribusi buku-buku yang dibacanya, dibelinya, mungkin nyolong juga waktu itu, karena duitnya kan belum banyak juga. Minjem tapi lupa balik. Nah, apa kontribusi seluruh tabungan-tabungan itu sebagai bahan respon kepada seluruh soal yang menjadi warnamu ketika merintis karir yang tidak selalu lancar itu. Ini penting bagi kita semua. Benar tuh. Walaupun ini saya boleh ngomong, jawabnya. Udah selesai Mas Budi. Loh, kalau dibiarkan 4 jam itu. Tapi memang itu benar juga. Maksudnya gini, saya itu orang yang hobi membaca. Dulu apa aja saya baca dulu. Bahkan kadang-kadang belum ditulis sudah saya tunggu pengen saya baca. Dan tidak membatasi apapun ya. Saya juga membaca. Apalagi kalau sejarah itu senang. Apalagi sejarah yang berkaitan dengan bangsa kita sendiri. Wah, itu saya paling senang. Ternyata disadari atau tidak itu gara-gara saya sempat membaca aja. Ketika kita dihadapkan pada sesuatu, kita bisa terlintas ingat apa yang kita baca itu kalau ada korelasinya. Karena membaca itu sebenarnya melatih reaktif. Walaupun membaca itu terkesan pasif. Dia tidak berinteraksi dengan orang sekitarnya, tidak berinteraksi dengan dunia luar. Tetapi otaknya ini berinteraksi dengan apa yang dia baca dan Berinteraksi dengan dunianya sendiri ya, Cak ya? iya, membaca itu ternyata memperkaya imajinasi. Iya. Kalau logika, mungkin itu dibantu dengan hal yang akademis, hal-hal yang memang ada rumusannya gitu. Tapi kalau imajinasi, itu adalah pengembangan dari bagaimana kita punya habit membaca itu. Logika, cara berpikir, kronologi berpikir itu saya dapatkan dengan, ya saya sekolah sampai kuliah gitu. Tetapi untuk memperkaya imajinasi justru dari membaca itu. Kalau logika itu hanya mengantarkan secara kronologis dan secara faktual. Abjad itu logikanya A, B, C, D, E, F, G, H sampai Z.
Ya. Tetapi imajinasi itu bisa membawa kita dari A tiba-tiba ke X. Ketika kita pas di X tiba-tiba ke O. Dari O kita ke Z. Nah itu imajinasi. Humor itu kan tatarannya tinggi sekali, Mas. Tidak setiap orang bisa berhumor. Sense of Ya. humor menunjukkan intelektualitas. Berarti kebiasaan membaca saja tidak cukup, karena harus menghidupkan imajinasi. Batasan-batasannya di mana, Cak? Kalau kita punya logika yang kuat, itu batasan tidak perlu kita ciptakan, akan terbatasi dengan sendirinya. Ya ketika saya tidak mampu, ya berarti di situ batasnya. Sederhana saja. Dalam berkarya misalnya, ketika kita dihadapkan dibuat sesuatu di panggung, jeret, ada batasnya yang secara otomatis, saya nggak bisa melakukan ini. Ini bukan saya. Itu batasan itu akan ada dengan sendirinya. Saya bukan di sini. Ya saya akan berusaha ngerem. Bagi yang bisa ngerem, kalau yang melihat itu sebagai kesempatan untuk diambil, gimana? Sah-sah saja. Kan semua ada risikonya. Dan risikonya kan berbeda-beda antara yang mengambil dan tidak mengambil, gitu kan. Itu sah-sah saja. Tapi buat saya, prinsipnya begini. Saya tidak membatasi humor, karena humor buat saya adalah energi. Energi itu tidak bisa hilang. Dia berubah bentuk. Humor demikian. Humor itu tidak akan hilang. Dia bisa berubah bentuk apapun. Dulu, yang namanya musik dan lawak, itu hal yang berbeda. Makanya kalau zaman TVRI, zaman dulu acara itu musik dan lawak. Karena musik dan lawak itu dibedakan. Tetapi, karena humor ini energi. Jadi akhirnya apa? Sekarang band humor, ada energi, humor itu udah masuk ke musik banyak sekali. Dulu antara berita dan lawak itu berbeda. Sekarang berita pun kalau tidak ada sentuhan humor menjadi kurang menarik. Jadi humor itu sekarang sangat merajai karena sudah bisa masuk ke semua unsur. Karena dia energi, jadi bisa mengisi ruang-ruang kosong dalam bentuk apapun. Mungkin nggak energi itu berbenturan, sehingga dia kemudian mundur ke belakang, atau dia gagal, atau dia mengambil jalan lain. Nah, kalau itu harusnya tanyanya ke energi, bukan ke saya. Nah, itu tadi, benturan atau tidak itu garisnya yaitu tadi, batasan itu. Nah, batasan itu akan ada dengan sendirinya. Sebagai contoh nih, selucu-lucunya orang, sehebat-hebatnya energi humor orang, ketika dia dihadapkan sebuah kondisi, dia datang melayat di depan jenazah, dia tidak akan banyol. Dia akan menunjukkan betapa khidmatnya menghargai jenazah sebagai bentuk penghormatan terakhir. Itu batasan yang ya otomatis, walaupun dia energi humornya luar biasa, akan berhenti dulu di situ. Perkara dia begitu berpaling 10 langkah baru bisa mengeluarkan energi humornya itu. Jadi ada batasan-batasan ruang-ruang yang secara sendirinya humor ini dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Karena humor ini memang ilmunya menurut saya udah paling tinggi, dia justru bisa mengontrol itu humor itu sendiri. Kalau ternyata humor itu persoalan serius sekali ya, Mas Pri ya. Sangat, kita menghadirkan seorang Cak Lontong menjadi banyak pengetahuan baru yang kita terima. Saya menganggap humor itu sangat-sangat serius. Ini humor sufi yang paling nggak lucu nih, Mas. Iya benar-benar. Kayaknya. Karena kalau mengundang Cak Lontong untuk lucu itu sudah sehari-hari, ya. Kita sedang meminta dia untuk tidak lucu di hari-hari ini. Karena ini yang jauh lebih penting. Catatan saya begini, Gus. Humor itu pada awalnya memang peristiwa intelektual. Kalau seseorang kekurangan intelektual, akan sulit untuk melucu.
Kalau memaksakan diri untuk melucu pun, itu kelucuan-kelucuan itu nanti akan bermacam-macam kegagalannya. Ada kalau anak-anak muda mengatakan, ih garing gitu. Garing. Ya. Jayus. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kegagalan intelektual itu bisa menggagalkan humor. Tapi pada akhirnya, humor itu harus spiritual. Harus spiritual. Itulah kenapa orang-orang yang makin spiritualis itu makin lucu. Ya. Ya karena itu tahapan. Orang yang masih tegang dan belum selesai hidupnya, itu sulit untuk melucu. Kalaupun melucu, itu humor-humornya menyakitkan. Itulah kenapa ada humor-humor yang sampai tertahan sebagai humor-humor yang bersifat agresi saja. Jadi kelucuannya itu dengan mengorbankan pihak lain. Itu yang menimbulkan ketersinggungan, menimbulkan gugatan-gugatan hukum, menimbulkan sebuah ketegangan-ketegangan panggung. Maunya melucu tapi malah menyinggung, ya. Cak Lontong ini sangat rapi menghitung itu. Misalnya ketemu di kementerian apa, di departemen apa, di kampus apa. Itu scanningnya kepada orang-orang yang datang itu sudah tidak cukup lagi dengan scanning intelektual saja, dengan data-data mentah saja. Tapi scanningnya kepada orang-orang itu harus lewat gelombang spiritual. Sehingga apapun celotehan Cak Lontong waktu itu menyenangkan pihak lain, walaupun mungkin secara kata-kata itu agak vandalistik bentuk kata-katanya. Ya. Itulah kalau kita ketemu guru-guru kita, sahabat-sahabat kita yang mulia-mulia itu, kita sering dimaki-maki loh. Ya. Bahkan nama-nama hewan loh disematkan ke kita, tapi sambil memeluk. Itu adalah frekuensi spiritual. Saya pernah bersama-sama Tukul Arwana. Soal kelucuannya Tukul, oke, kita semua sudah ngerti. Tetapi yang orang awam atau masyarakat banyak tidak mencatatnya adalah kedatangan Tukul yang selalu 1 jam sebelum acara. Ini komitmen moral. Ini nggak ada hubungannya dengan Tukul ngetop dan tidak ngetop, lucu atau tidak lucu. Tapi kepatuhan moralnya harus datang sangat dini agar panitia tentram, itu pilihan moral. Nah, Cak Lontong itu juga memperagakan lewat ekspresinya tentu soal-soal yang serupa. Misalnya di dalam rapat saja sudah nyenengin Lontong itu. Cara berbantahnya sangat menghitung perasaan orang lain. Kalaupun melucu bukan ingin agar tampak lucu, tapi agar forum itu lunak dan cair gitu loh. Jadi kemana-mana berderma. Menjadi icebreaker bukan untuk ngeceng, karena dia sendiri ngelucu itu sudah lelah, apalagi yang gratisan, lelah dia itu. Maka verifikasi moral ini penting sekali. Tetapi verifikasi moral ini akan berjalan dengan tersendat-sendat kalau orang tidak lolos verifikasi intelektual. Ini persoalannya. Jadi tahapannya dari reading habit dulu, membentuk intelektualitas ya Mas ya. Kemudian dilatih dalam keseharian, dalam kehidupan, susah sungguhnya dialami, prosesnya dijalani, baru naik ke spiritualitas. Kira-kira gitu ya? Sederhananya begitu, ya. Berarti Cak Lontong ini sebelum mulai open mic, sebelum mulai bicara, sudah melihat dulu audienya seperti apa, dibaca, dan diperhitungkan batasan-batasannya Cak ya? Itu sudah otomatis karena energi spiritual itu bukan energi yang kemendadakan. Itu bahkan sudah dia latih di dalam hidup dia sebelum dia terkenal. Saya yang merasakan waktu tidur di kos-kosannya itu. Bagaimana kami tidur bersama. Bukan saya meniduri dia atau saya ditiduri dia. Kita sekamar atau beda kamar waktu itu, Cak ya? Beda dong kamarnya, tapi ngobrol sampai malam di depan TV. Saya kan takut, sampai dia kan baru kenal sampean, saya taruh sekamar kan saya juga takut. Jadi saya tidak urusan itu Cak Lontong itu komedian cerdas atau tidak. Jadi yang sangat saya bisa identifikasi adalah perilakunya sebagai tuan rumah. Yang menghibur adalah adabnya sebagai tuan rumah. Nah, adab ini adalah panggilan moral, panggilan spiritual. Kalau itu tidak lolos, selesai persahabatan kami itu. Ya itu kan dari Mas Pri, saya setuju aja itu. Yang salah nggak ada, yang salah. Nggak ada lah, guru kok salah. Satu lagi, melihat perkembangan dunia humor saat ini. Regenerasi terjadi terus-menerus. Tapi anak muda sekarang belum tentu menjiwai spiritualitas yang sama dengan pendahulunya. Karena zaman kan berubah. Nah, yang dipesankan Cak Lontong kepada mereka apa? Kemudian yang bisa dipelajari Cak Lontong sendiri dari mereka itu apa kira-kira? Yang pertama mungkin malah saya mau bicara yang bisa saya pelajari dari mereka dulu. Karena itu
jauh lebih penting dari apa yang bisa saya pesankan buat mereka. Karena mereka belum tentu mau saya beri pesan kan. Tapi kalau saya kan jelas-jelas mau belajar dari mereka. Wah, keren. Karena sebenarnya yang kita akui atau tidak, zaman saya membentuk karakter, membentuk pribadi dan zaman sekarang itu kecepatannya berbeda. Sekarang dalam bentuk komedi yang baru kayak stand up komedi yang berkembang sekarang gitu. Dengan anak-anak yang sangat muda dia bisa mengekspresikan diri, menghibur dan dia bisa tampil secara komersil dan industri yang tidak bisa dilakukan pelawak komedian di zaman saya dulu. Karena apa? Karena kesempatannya ada dan kecepatan yang mereka miliki juga ada. Oke. Nah, kalau masalah spiritual kan itu nanti kembali ke proses selanjutnya yang dilakukan mereka masing-masing. Kita tidak bisa menyamakan itu. Kita akan hidup di zaman kita. Kita akan berproses di zaman yang kita lewati untuk hidup. Sebagai contoh, ketika saya kuliah, yang namanya komputer itu masih pakai DOS waktu itu. Kecepatannya segitu, sepinter apapun saya, teknologinya membantu saya bisa segitu. Ketika saya sudah kerja, beda lagi nih, sudah ada laptop, udah Pentium sudah mulai, Pentium 1, speednya tambah lagi. Sekarang jauh lebih tinggi lagi. Kembali lagi kepada kebiasaan aja. Sosmed ini ada Instagram, ada Facebook, ada apapun, Twitter segala macam. Sekarang yang lagi rame misalnya Instagram. Anak-anak muda itu saya salutnya karena apa? Mereka bisa berekspresi secara maksimal di dunia itu. Sedangkan saya nggak bisa. Mau itu bukan tempat saya hidup berproses dulu. Jadi kalau saya harus seperti itu, wah usahanya harus berat yang saya lakukan. Saya nggak bisa memaksa itu. Saya memberikan ruang itu untuk mereka, silakan. Makanya saya tidak bersaing dengan mereka di dunia Instagram dan sebagainya, karena itu dunia mereka. Dengan cara apapun saya tidak akan bisa seaktif mereka. Itu yang harus saya sadari. Dan tidak saya paksakan. Mas Pri mampu. Oh, Mas aktif Pri di ini sosial media. Ini jangan-jangan Highlander ini. Bukan masalah Highlander, kalau itu kan susah untuk dibuktikan. Tapi yang jelas pasti saking nganggurnya orang itu. Jadi saking banyaknya waktu. Cak Lontong, keberhasilan kita di depan publik, dalam hal ini Cak Lontong sebagai penghibur, sebagai komedian, itu diukur dari tertawanya orang-orang, tepuk tangan, atau apa, Cak? Itu sangat subjektif lah kalau itu penilaiannya. Karena mungkin setiap orang bisa berbeda-beda. Tetapi saya punya prinsip sederhana begini. Komedian itu harus lucu. Komedian itu harus lucu. Karena itulah yang diharapkan dari semua orang dalam bentuk komunitas apapun dan dimanapun dari seorang komedian. Lucu. Sudah. Itu harus. Walaupun lucu bentuknya bisa beda-beda. Tapi frame-nya harus lucu. Yang jadi masalah buat kita adalah kita tidak bisa selalu lucu. Nah itu. Karena apa? Saya berprinsip ini. Manusia itu tempatnya salah dan hilaf. Bukan tempatnya lucu. Kalau manusia tempatnya lucu, saya nyantai. Karena saya setiap saat saya pasti lucu. Nah, saya mencari celah lain yang bisa saya gunakan untuk paling nggak mengcover itu. Supaya tingkat keberhasilan saya tidak hanya diukur dari lucu. Salah satu teori yang saya dapatkan dari Mas Pri apa? Kalau ngomong, tirulah Mas Pri. Enak didengar. Dalam bentuk apapun. Pemilihan kata, intonasi, terus ya tempo segala macam. Kalau perform tampil secara visual, ya berarti apa? Harus enak dilihat, enak ditonton. Nah, dua hal itu yang bisa kita usahakan terus. Cak Lontong, ini karena pujiannya sudah terlalu berlebihan untuk Mas Pri, jadi saya rasa harus segera diakhiri. Karena saya kalah banyak ini. Mas Pri menang banyak malam hari ini. Semuanya pujian buat Mas Pri. Saya menyesal mengundang Cak Lontong. Sepertinya edisi ini sangat membuatmu menderita ya, karena tamunya salah gitulah ya. Tapi saya sepakat bahwa manusia itu tempatnya salah dan dosa, dan komedian itu tempatnya lucu. Terima kasih Cak Lontong atas waktunya. Semoga sehat selalu, kreatif selalu, dan kami tunggu terus kelucuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nikmat. Top tenan. Ini yang dibutuhkan ya Mas Pri ya. Oh iya, kalau Cak Lontong Banjol di sini kurang urgen ya. Sisi-sisi ini yang penting diketahui
publik sebagai sebuah hidangan. Justru saya mau ke sini kan juga karena itu tadi yang di sini yang diharapkan kan saya bukan Banyol, karena kalau saya disuruh tampil untuk Banyol kan yang ngomong bukan masalah persaudaraan tapi kan sudah ketarik.